Halo, perkenalkan, saya Nuraini Ratnaningrum Sukamta dengan NIM 210611020515 dari Universitas Samratulangi Manado, jurusan Manajemen, kelas B8. Tujuan video ini dibuat adalah untuk penilaian tengah semester yang diberikan kepada saya dalam mata kuliah Manajemen Lembaga Keuangan dengan dosen pengampu Bapak S. Jendri S.R. Loindong S.E.M.M. yang akan membahas tentang apa saja pemanfaatan teknologi keuangan dalam bisnis, selanjutnya pengertian serta manajemen bank umum, lalu apa itu bank syariah, dan yang terakhir bank perkreditan. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Baiklah, di materi yang pertama ini kita akan membahas tentang fintech atau financial technology. Sebenarnya apa sih financial technology itu? Financial Technology atau teknologi di bidang keuangan, menurut NDRC atau National Digital Research Center, fintech adalah istilah untuk menjelaskan terobosan baru pada bidang jasa finansial. Secara sederhana dapat diartikan sebagai terobosan dalam keuangan yang melibatkan teknologi canggih. Dalam definisi yang lebih detail, fintech dapat diartikan sebagai startup yang menyediakan layanan terkait keuangan. Pengertian fintech atau financial technology menurut OJK atau Otoritas Jasa Keuangan sendiri tidak jauh berbeda dengan apa yang telah saya sebutkan tadi. OJK menjelaskan bahwa produk fintech sebagai sebuah sistem yang dirancang untuk mengoperasikan mekanisme transaksi tertentu yang berhubungan dengan keuangan. Perkembangan finansial teknologi di Indonesia membawa banyak dampak baik. Adapun manfaat fintech adalah sebagai berikut. Yang pertama, manfaat fintech adalah untuk memudahkan transaksi keuangan menjadi lebih mudah. Ketika akan melakukan transaksi finansial, kita tidak perlu lagi ke rumah atau pergi ke bank untuk melakukannya. Hanya melalui ponsel pintar saja, segala aktivitas keuangan bisa kita selesaikan. Pastinya hal ini sangat memudahkan. Yang kedua, berkat fintech, teknologi keuangan berkembang sangat pesat hingga menjangkau berbagai kalangan masyarakat. Hal ini mengakibatkan semakin banyak orang memahami cara mendapat bantuan pendanaan untuk menunjang kegiatan-kegiatan harian mereka. Yang ketiga, taraf hidup masyarakat menjadi meningkat. Poin manfaat fintech yang satu ini masih berkaitan dengan manfaat sebelumnya. Setelah masyarakat mendapatkan akses pendanaan lebih, maka masyarakat bisa menggunakan dana tersebut guna membiayai aktivitas konsumtif dan produktif mereka. Akhirnya, taraf hidup dan kesejahteraan hidup mereka pun meningkat. Yang keempat, mempercepat perputaran ekonomi. Manfaat fintech adalah mempercepat perputaran ekonomi, akses keuangan, dan kemudahan bertransaksi mendorong arus perputaran ekonomi semakin cepat dan praktis. Selain itu, fintech membantu pelaku usaha untuk mendapatkan modal dengan bunga rendah melalui pinjaman online sebagai salah satu produk fintech. Dilansir dari sebuah jurnal yang saya temukan yang ditulis oleh Bapak Miswan Ansori, pemicu berkembang pesatnya fintech ialah pola pikir pelanggan yang sangat dimanjakan oleh teknologi. Maka dari itu, dengan adanya fintech sangat memudahkan pelaku bisnis untuk menjumpai pelanggan lewat internet. Contohnya seperti aplikasi e-commerce seperti Tokopedia yang tak hanya menawarkan produk berupa barang, kini menambah fitur baru berupa Tokopedia Keuangan di mana kita bisa membeli jasa finansial berupa asuransi, investasi, dan lain sebagainya di satu aplikasi saja. Lanjut, ke materi selanjutnya ialah bank umum. Dikutip dari situs resmi OJK dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menyatakan bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kita tidak perlu merasa bingung tentang fungsi dan usaha bank umum, karena telah dijawab dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat. Yang kedua, memberikan kredit. Ketiga, menerbitkan surat pengakuan hutang. Keempat, membeli, menjual, atau meminjam surat-surat atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya. Kelima, memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabahnya. Keenam, menempatkan dana, meminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi, maupun dengan wesel, unjuk cek, atau sarana lainnya.
Ketujuh, menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga. Yang kedelapan, menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga. Yang kesembilan, melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak atau kustodian. Yang kesepuluh, melakukan penempatan dana dari menambah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek dan lain sebagainya. Baiklah, materi selanjutnya ialah manajemen bank umum. Manajemen bank umum merupakan proses pengambilan keputusan pada bank untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran jangka pendek. Sasaran jangka pendek ini berkaitan dengan penggunaan waktu dalam operasional bank untuk mencapai tujuan yang bersifat jangka pendek. Sasaran manajemen bank jangka pendek antara lain yang pertama, pemenuhan likuiditas terutama likuiditas wajib minimum yang ditetapkan oleh otoritas moneter di samping kebutuhan likuiditas untuk memenuhi penarikan dana oleh nasabah sehari-hari. Yang kedua, menyediakan jasa-jasa lalu lintas pembayaran. Yang ketiga, penanaman dana dalam bentuk surat-surat berharga jangka pendek atau instrumen pasar uang. Selanjutnya, ada sasaran jangka panjang. Sasaran jangka panjang manajemen bank adalah bagaimana memperoleh keuntungan dari kegiatan bank untuk meningkatkan nilai perusahaan dan memaksimalkan kekayaan pemilik bank. Sasaran pokok manajemen bank pada dasarnya adalah untuk memaksimalkan nilai investasi dari pemilik bank. Untuk mencapai sasaran tersebut, manajemen bank harus memperhatikan beberapa hal dalam pengelolaan aktiva dan kewajiban sebagai berikut. Yang pertama, mengelola likuiditasnya. Yang kedua, memperkecil risiko dengan mengalokasikan dananya pada aset yang berisiko rendah atau melakukan diversifikasi. Selanjutnya yaitu memperoleh dana dengan biaya rendah. Lalu yang terakhir ada menentukan jumlah modal yang harus dipertahankan dan meningkatkan modal sesuai kebutuhan. Next, kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen bank. Yang pertama ada faktor internal, yakni faktor-faktor yang bersumber dari dalam bank yang mempengaruhi manajemen bank, antara lain berkaitan dengan pengambilan kebijakan dan strategi operasional bank, yaitu yang pertama, struktur organisasi bank yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan, kebijakan, atau perencanaan. Lalu, budaya kerja perusahaan, selanjutnya filosofi dan gaya manajemen, selanjutnya strategi segmentasi pasar dan jaringan kantor, lalu ketersediaan sumber daya manusia dan penggunaan teknologinya, lalu ada komitmen pemilik terhadap pengembangan usaha bank. Kalau ada faktor internal, kurang afdol rasanya kalau nggak ada faktor eksternal nih. Faktor eksternal sendiri adalah faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen bank meliputi faktor di luar kendali bank, yaitu kebijakan moneter, fluktuasi nilai tukar dan tingkat inflasi, volatilitas tingkat bunga, sekuritas, treasury management, globalisasi, persaingan antar bank maupun lembaga keuangan non-bank, perkembangan teknologi, dan yang terakhir, inovasi instrumen keuangan. Lalu, mobilisasi dana bank. Faktor-faktor keberhasilan mobilisasi dana bank. Keberhasilan bank dalam melakukan penghimpunan dana atau mobilisasi dana ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain. Yang pertama adalah kepercayaan masyarakat terhadap bank. Yang kedua, ekspektasi. Selanjutnya adalah keamanan, lalu ketepatan waktu, lalu ada pelayanan yang cepat dan fleksibel, lalu pengelolaan dana bank dengan hati-hati. Selanjutnya, resiko mobilisasi dana bank. Dalam menghimpun dana dari masyarakat juga akan menimbulkan resiko yang mungkin akan dihadapi oleh bank. Resiko yang mungkin dihadapi ini dipengaruhi oleh jenis sumber daya yang diterima bank. Sumber daya yang berbeda memberi dampak resiko bank dengan cara yang berbeda pula. Selanjutnya, yang pertama adalah resiko likuiditas dana. Resiko ini berkaitan dengan sumber dana bank, terutama adalah adanya kemungkinan deposan atau debitur menarik dananya dari bank. Risiko penarikan dana tersebut berbeda antara masing-masing jenis sumber dana. Lalu yang kedua ada risiko tingkat bunga. Risiko ini sangat bergantung pada sensitivitas tingkat bunga dari aset yang dibiayai dengan dana bank tersebut. Lalu yang ketiga ada interaksi dengan risiko kredit. Sumber dana pada dasarnya tidak memiliki pengaruh langsung atas risiko kredit. Namun, ada dua dampak tidak langsung yang mungkin terjadi. Yang pertama, biaya dana yang mahal dapat menjadi efek samping bagi kekhawatiran deposan mengenai
kemampuan bank mengembalikan dananya pada saat ditarik atau jatuh tempo. Kedua, apabila bank memiliki biaya dana yang tinggi, hal ini secara langsung akan meningkatkan resiko kreditnya dalam usaha untuk mempertahankan margin. Lalu, yang keempat, interaksi dengan resiko modal. Sumber dana bank memiliki dampak langsung terhadap resiko modal dan leverage bank. Biaya modal bank melebihi biaya simpanan dan pinjamannya, karena disebabkan oleh besarnya ketidakpastian dikaitkan dengan return of equity, sehingga bank mungkin merendahkan biaya dananya dengan meningkatkan leverage-nya. Kalau dilihat-lihat, bank ini banyak juga ya duitnya. Sebenarnya dari mana sih sumber dana bank? Nah, dana bank sendiri berasal dari dua sumber. Yang pertama ialah dana intern, yaitu dana yang bersumber dari dalam bank, atau modal inti dan modal pelengkap. Yang kedua, dana ekstern. Dana-dana yang berasal dari masyarakat luas seperti giro, tabungan, deposito. Selanjutnya ada dana yang bersumber dari lembaga lainnya seperti kredit likuiditas Bank Indonesia, pinjaman antar bank, lalu ada pinjaman dari bank-bank luar negeri, atau surat berharga pasar uang. Kita masuk ke topik selanjutnya, yaitu bank syariah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam. Prinsip syariah Islam yang dimaksud mencakup dengan prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung gharar, maisir, riba, zalim, dan objek yang haram, sebagaimana yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Selanjutnya, jenis-jenis bank syariah. Perlu diketahui bahwa secara umum terdapat dua bentuk usaha dari bank syariah itu sendiri. Pertama adalah bank umum syariah, dan yang kedua adalah bank pembiayaan rakyat syariah. Kedua jenis usaha bank syariah tersebut memiliki fungsi dasar yang sama dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Namun, ada perbedaan dalam sistem operasi yang ditawarkan kepada nasabah. Selanjutnya, kita masuk ke topik pembahasan kita yang terakhir, yakni Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum, karena BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan falas, dan perasuransian. Nah, berikut adalah usaha yang dapat dilaksanakan oleh BPR. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Yang kedua, memberikan kredit. Yang ketiga, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Lalu yang terakhir adalah menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lainnya.